Perkenalkan, nama saya Esther Yohanisya. Saya mahasiswa Universitas Asaindo dengan NIM 2220110-2011. Saya ingin mempresentasikan materi tentang ilmu alamiah dasar dengan judul materi alam pikiran manusia dan perkembangannya. Materi pembahasan saya ada dua, yaitu satu, hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Kedua, perkembangan fisik manusia. Hakikat manusia. Pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang kuat. Ada yang menyebutnya makhluk yang paling sempurna. Ada juga yang menyebutnya makhluk paling cerdas di antara makhluk hidup yang ada. Itu menunjukkan hakikat manusia adalah makhluk yang positif. Manusia dengan segala sifat dan karakternya diciptakan dengan sebegitu sempurnanya. Hakikat manusia adalah sebagai berikut. 1. Makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. 3. Mampu mengarahkan dirinya ke tujuan positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya dan mampu menentukan nasibnya. 4. Makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. 5. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. 6. Suatu keberadaan yang berpotensi yang perwujudannya merupakan ketakterdugaan dengan potensi yang tak terbatas. 7. Makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. 8. Individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial. Bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup dalam lingkungan sosial. Berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa orang, diantaranya 1. Sokrates 470-339 sebelum Masehi. Manusia menurut Sokrates adalah makhluk yang selalu ingin tahu tentang segala sesuatu, baik tentang manusia itu sendiri maupun tentang hal yang ada di luar dirinya sendiri. Kedua, Plato meninggal tahun 347 sebelum Masehi. Menurut Plato, hakikat manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu roh, nafsu, dan rasio. Manusia menjalani kehidupannya menggunakan roh dan nafsu. Roh sebagai simbol kebaikan dan nafsu sebagai simbol keburukan. Penggunaan keduanya dikendalikan oleh rasio sebagai pengontrol. Ketiga, René Descartes 1595-1650 mengatakan tentang posisi sentral akal atau rasio sebagai esensi hakikat manusia. Akal memegang peran penting dalam hakikat manusia, sehingga dikatakannya bahwa akal memiliki posisi sentral. Dimensi hakikat manusia. Monisme, mono, satu, isme, paham atau aliran, ialah aliran yang berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari satu asas saja. Dalam kaitannya dengan hakikat manusia, aliran ini berpendapat bahwa pada hakikatnya manusia berasal dari satu asas saja. Tentang asas yang satu ini menimbulkan beberapa aliran, yaitu spiritualisme, materialisme, dan atomisme. Spiritualisme, spirit atau jiwa, berpendapat bahwa manusia berasal dari satu asas, yaitu jiwa. Materialisme, materi atau benda, berpendapat bahwa hakikat manusia berasal dari satu asas, yaitu materi atau kebendaan atau tubuh saja. Atomisme, atom, bagian atau unsur dari materi, berpendapat bahwa hakikat manusia adalah satu asas, yaitu atom. Menurut Sham 1986, 14-19. Yang kedua, aliran monisme. Spiritualisme, materialisme, dan atomisme tersebut tidak dapat diterima oleh sementara ahli. Maka timbul aliran-aliran lain, yaitu dualisme, pluralisme, dan evolusionisme. Dualisme ialah aliran yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang berasal dari dua asas yang masing-masing berdiri sendiri. Dalam kaitannya dengan hakikat manusia, aliran ini berpendapat bahwa manusia terdiri dari dua asas yang terpisah, tidak saling terkait, yaitu jiwa atau rohani dan raga atau jasmani. Pendapat ini juga tidak memuaskan, maka terjadi koreksi yang menimbulkan aliran baru.
yaitu monodualisme atau dui tunggal. Dimensi hakikat manusia. Aliran monodualisme berpendapat bahwa hakikat manusia terdiri atas dua asas yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Manusia adalah badan yang berjiwa atau menjiwa, atau jiwa yang berbadan atau membadan. Manusia adalah makhluk individu yang sosial atau sosial yang individual. Manusia adalah makhluk mandiri yang tunduk pada kuasa Tuhan atau mengakui sebagai ciptaan Tuhan, atau makhluk ciptaan Tuhan yang mandiri. Manusia adalah makhluk biologis atau bernafsu yang bermoral. Yang berikutnya pluralisme. Plural artinya jamak atau banyak, ialah aliran yang berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari banyak asas. Dalam kaitannya dengan hakikat manusia, aliran ini berpendapat bahwa manusia terdiri dari banyak asas yang tidak saling berhubungan. Misalnya kognitif, akal, rasio, pikiran; afektif, perasaan, emosi, sikap, konasi, keinginan, kehendak; psikomotorik, kecakapan, tindakan. Aliran ini pun mendapat tanggapan dan koreksi hingga timbul aliran baru, yaitu monopluralisme atau sarwa tunggal. Dimensi hakikat manusia. Monopluralisme berpendapat bahwa hakikat manusia terdiri dari banyak asas yang saling terkait dan saling melengkapi. Manusia adalah makhluk yang berakal, berperasaan, berkehendak, sekaligus manusia ialah makhluk cipta, rasa, karsa, karya. Yang berikutnya evolusionisme. Evolusi, perubahan secara perlahan, sedikit demi sedikit, lambat laun, lawan dari revolusi, perubahan cepat dan mendadak. Ialah aliran yang berpendapat bahwa segala sesuatu itu adalah hasil suatu perubahan secara lambat laun. Dalam kaitannya dengan hakikat manusia, aliran ini berpendapat bahwa manusia merupakan hasil evolusi dari tingkat yang lebih rendah menjadi tingkat yang makin lebih tinggi, dari binatang tanpa sel menjadi binatang satu sel, banyak sel, seperti ikan, amfibi, kera, dan akhirnya manusia. Dari kera ke manusia terdapat rantai yang terputus atau missing link, yaitu termasuk kelompok missing link adalah Meganthropus paleojavanicus. Mega artinya besar, Anthropus manusia, Paleo tua, Javanicus manusia Jawa. Berikutnya Pithecanthropus erectus. Pithekos keras, Anthropos manusia, erectus tegak, jadi manusia kera yang berjalan tegak. Selanjutnya Sinanthropus pekinensis. Sina Cina, Anthropus manusia, Pekin Peking, jadi manusia Cina dari Peking. Berikutnya Homo neanderthalensis atau manusia Neanderthal. Hakikat manusia dalam wujud dan sifatnya. Mengenai wujud sifat hakikat manusia atau yang tidak dimiliki oleh hewan akan dipaparkan oleh paham eksistensialisme dengan tujuan agar menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu 1. Kemampuan menyadari diri, 2. Kemampuan bereksistensi, 3. Kata hati atau conscience of man, 4. Memiliki moral, 5. Tanggung jawab, 6. Kebebasan atau kemerdekaan, 7. Hak dan kewajiban, 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Berikut bagan hakikat manusia. Ada 3, wujud, sifat, dan tujuan hidupnya. Di dalam wujud ada jiwa atau rohani, ada raga atau jasmani. Jiwa atau rohani yaitu terdiri dari akal, rasa, sikap, kehendak. Raga atau jasmani terdiri dari keterampilan jasmani, yaitu makhluk monodualis. Sifat, ada individu dan ada sosial, makhluk monodualis. Tujuan hidup, duniawi dan ukrawi, makhluk monodualis. Sifat keingintahuan manusia antara binatang dan manusia. Binatang atau disebut dengan ideal curiosity yang keingintahuannya yang terbatas. Manusia curiosity atau keinginan tahuannya yang tak terbatas. Binatang menggunakan insting sedangkan manusia menggunakan otak. Ada pertanyaan, apa itu? Bagaimana cara? Mengapa bisa begitu? Menurut Isaac Asimov 1920. Sifat keingintahuan manusia. 1. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berpikir atau homo sapiens. Kedua, Tuhan memberi manusia kemampuan berbicara atau homo languens. Ketiga, manusia juga mampu membuat alat atau homo faber.
Keempat, manusia memiliki rasa keindahan akan sesuatu atau homo aestheticus. Kelima, manusia dapat mengadakan usaha atau homo economicus. Keenam, manusia mempunyai kepercayaan dan beragama atau homo religius. Ketujuh, manusia dapat bermasyarakat atau homo socius. Perkembangan ilmu pengetahuan berawal dari manusia memiliki rasa ingin tahu atau kuriositas, yaitu mitos, intuisi, perasaan, trial and error. Saya akan membahas satu persatu tentang materi ini. Pengertian mitos menurut William A. Haviland. Mitos merupakan suatu cerita mengenai sebuah kejadian-kejadian yang semi-historis yang mendeskripsikan tentang masalah-masalah akhir pada kehidupan manusia. Ciri-ciri mitos. 1. Mitos mempunyai latar belakang yakni masa lampau. Kedua, mitos telah dipercayai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Ketiga, mitos terasa aneh bagi sebagian orang namun memiliki peranan cukup penting pada masyarakat. Keempat, mitos dianggap oleh masyarakat sebagai suatu cerita yang di dalamnya terkandung sesuatu yang keramat atau suci. 5. Mitos memiliki cara penuturan yang disertai oleh upacara tertentu. Keenam, mitos mempunyai tokoh-tokoh yang berkaitan dengan makhluk penting dalam pengertian budaya serta masyarakat. Contoh mitos. 1. Kupu-kupu masuk ke dalam rumah dan berkeliling, artinya akan ada tamu dari jauh yang datang. Kedua, anak gadis duduk di pintu depan rumah akan sulit jodohnya. Pengertian intuisi diungkapkan Carl Jung pada teori ego. Intuisi adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Tampaknya memahami tiba-tiba datang dari dunia lain dan keluar dari kesadaran. Ciri-ciri intuisi. 1. Mudah untuk membaca sekitar. 2. Mudah mengetahui sikap orang lain. 3. Cepat menilai kecocokan dengan seseorang. 4. Ingin melakukan sesuatu tanpa alasan. 5. Lebih sensitif. 6. Memiliki mimpi yang menjadi kenyataan. 7. Bisa mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. 8. Mampu mengenal diri sendiri. Contoh intuisi. 1. Seseorang tiba-tiba dipaksa untuk membaca buku. Rupanya dalam buku menemukan informasi yang dicarinya selama bertahun-tahun. Kedua, keinginan seseorang untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata di sana ia menemukan penemuan besar yang mengubah hidupnya. Pengertian perasaan. Perasaan adalah suatu pernyataan jiwa yang sedikit banyak bersifat subjektif untuk merasakan senang atau tidak senang dan yang tidak tergantung kepada perangsang dan alat indera. Reaksi perasaan. 1. Malu atau menunduk. 2. Takut, mata melebar, jantung berdetak lebih kencang, napas jadi lebih cepat, tubuh berkeringat. 3. Sedih, menarik diri dari lingkungan, kehilangan rasa percaya diri, lesu, atau kehilangan semangat. 4. Bahagia, wajah tersenyum. 5. Jijik, hidung berkerut, mual dan muntah. 6. Marah, nada suara tinggi, wajah memerah, perilaku agresif. 7. Kaget atau terkejut, mata melebar dengan alis terangkat, berteriak. Contoh perasaan. 1. Dimarahi orang tua, ngambek atau sensitif. 2. Orang tua suka marah-marah jika anaknya bandel. Pengertian trial and error. Trial and error yaitu mencoba sesuatu secara berulang-ulang, walaupun selalu menemukan kegagalan, dan akhirnya menemukan suatu kebenaran. Penemuan kebenaran dengan cara coba-coba dilakukan tanpa kepastian akan diperolehnya suatu kondisi tertentu atau pemecahan suatu masalah atau manfaat tertentu. Contoh trial and error. 1. Seekor kera yang mencoba meraih pisang dalam sebuah kerangkeng dari percobaan Kohler, seorang psikologi Jerman. Kera itu dengan coba-coba akhirnya dapat juga meraih pisang dengan menggunakan tongkat. Kedua, seorang anak kecil yang sedang belajar naik sepeda roda 2, anak tersebut berulang kali jatuh dan kakinya berdarah, namun anak tersebut mencoba terus-menerus sampai ia mahir bersepeda. Perkembangan fisik manusia. 1. Tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Sel sederhana berasal dari sel kromosom sperma yang identik dengan kromosom sel telur. Pada prosesnya,
akan terjadi kromosom yang tidak homolog yang akan menjadi laki-laki. Kedua, 5 minggu setelah terjadi konsepsi, bakal jantung mulai berdenyut yang selanjutnya akan membagi menjadi serambi kiri dan kanan pada minggu ke-9. Sedangkan pada minggu ke-13, janin sudah mulai berbentuk yang ditandai dengan berfungsinya berbagai organ. Yang selanjutnya, pada usia 18 minggu mulai terasa gerakan dari janin. Ketiga, pada usia 32 minggu, janin mulai mempersiapkan diri untuk dilahirkan dengan kepala di bawah, makin mendekati lubang kelahiran. Pada saat ini gerakan semakin berkurang. Perkembangan tercepat terjadi pada saat setelah kelahiran sampai remaja. 4. Perubahan fisik yang sangat nyata terjadi pada saat pubertas yang ditandai diantaranya dengan tanda kedewasaan berupa tumbuhnya rambut pada daerah-daerah tertentu dan fungsi organ-organ reproduksi atau organ genitalia. Kelima, perkembangan pengetahuan pada manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan semasa anak-anak berupa bimbingan yang baik oleh orang tua dan lingkungan yang terus akan terbawa sampai dewasa. Keenam, sampai usia 2 tahun, perkembangan kecerdasan sangat cepat dari belajar, makan, berbicara, dan berjalan. Pada usia 2-7 tahun, rasa ingin tahu akan makin besar. Masa remaja merupakan masa pertentangan dengan dirinya, walaupun dengan orang dewasa, karena selalu berusaha untuk memposisikan diri sebagai orang dewasa walau secara emosional sebelum memadai. Selanjutnya, setelah usia 30 tahun mulai dapat mengendalikan diri dan mampu menempatkan diri sebagai individu yang bertanggung jawab. 7. Manusia berasal dari sel telur ibu dan sel sperma ayah yang bersatu membentuk embrio, kemudian tumbuh menjadi banyak sel serta melakukan diferensiasi dan berkembang menjadi bayi yang dilahirkan ke muka bumi. Bayi manusia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang pandai berbicara, membaca, berhitung, dan mampu bergerak dengan lincah. Anak-anak tersebut menjadi remaja yang mulai mengalami pubertas, seperti perempuan mulai menstruasi dan laki-laki mulai memiliki jenggot, kumis, serta membesar suaranya. Selanjutnya masuk masa dewasa yang sudah mampu bekerja dan berumah tangga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.